Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini saya akan membuat video pengembangan untuk belajar bahasa Inggris berbasis teknologi ya guys. Jadi simak cara pembuatannya dan nanti akan dipraktekkan ke dalam kelas. Untuk yang step pertama, kalian bisa buka aplikasi Canva, kemudian kalian pilih template yang ada di situ. Kalian bisa pilih-pilih yang sesuai dengan apa yang kalian mau. Kemudian kalian bisa edit-edit bagian penulisan atau bagian desain-desain lain yang ingin kalian ubah atau ingin kalian buang. Nah, selanjutnya kalian bisa atur-atur sendiri seperti yang ada di video. Dan kalian bisa ubah fontnya, bisa ubah warna, bisa ubah sesuatu yang kalian sekiranya tuh pingin dan enak buat dipandang gitu. Dan kemudian kalian bisa masukkan video ya. Video bisa diupload terlebih dahulu, kemudian habis itu kalian bisa tambahkan ke slide. Kalian bisa sesuaiin ukuran dengan slide-nya agar simetris ya, dan juga nggak terlalu kecil seperti yang ada di video. Kemudian kalian bisa tambah-tambahin elemen buat tambah aksesoris atau biar lebih menarik lagi videonya. Nah, selanjutnya itu kalian bisa tambahkan transkrip ya. Transkrip ini tuh kalian transkripnya itu untuk anak-anak itu bisa membaca gitu, membaca apa yang ada di dalam cerita tersebut. Kita bisa pakai YouTube Transcript, kita copy dulu, habis itu kita minta ChatGPT untuk mengganti dengan paragraf ya. Bisa dihilangkan jam-jamnya, kemudian jadinya seperti ini. Kalian bisa contoh yang ada di video, terus kemudian kalian salin. Habis salin kalian bisa tambahkan ke slide yang tadi kalian mau ubah. Kemudian bisa di copy, habis itu kalian ganti-ganti tuh dan salin aja apa yang perlu disalin seperti yang ada di video. Kemudian kalian ubah-ubah sedikit bentuk-bentuknya dan ukurannya. Kalian bisa rubah-rubah seperti itu biar anak-anak itu sekiranya bisa membacanya dan tidak terlalu kecil untuk fontnya. Kemudian lakukan seperti itu terus ya guys, sampai ceritanya itu selesai. Nah, kalian juga bisa atur sendiri seperti apa yang mau diterapkan nih. Misalnya bisa pakai angka, bisa pakai titik-titik, atau bisa pakai paragraf. Di sini saya menggunakan paragraf agar tidak pusing ya untuk dibacanya. Untuk gaya teksnya saya sesuaikan sama template aslinya. Kalian bisa tarik-tarik, kalian bisa maju mundurkan itu fontnya biar sesuai sama yang ada di slide ya guys ya. Biar sesuai gitu sama yang ada di slide, gak terlalu kecil, gak terlalu besar, tulisan bisa jelas dan bisa terbaca dengan baik gitu. Nah, kemudian kalian bisa lakukan berulang ya, bisa di copy, bisa disalin-salin, kemudian kalian tempel-tempel aja di slide biar cepet dan mudah guys, dan tidak menyulitkan dalam pengetikan. Nanti kelamaan dan bikin pegel juga, apalagi ini ngedit pakai HP. Kemudian selanjutnya kalian bisa atur barisnya. Atur baris biar nggak terlalu pusing dilihat. Kalau misalnya dibuat per paragraf begini, nanti anak-anak juga tidak akan pusing ya, buat ngelihat aja udah pusing, apalagi membaca gitu ya. Nah, kalian bisa sesuaiin juga dan diatur. Itu hal-hal yang tidak penting bisa dibuang-buang aja, karena judul itu baiknya di awal, gak usah di semua slide ya. Kemudian step-step selanjutnya yaitu bisa diatur-atur seperti yang ada di video. Kalian perhatikan baik-baik ya guys ya, bisa dicontoh juga, dan gak usah terlalu dibikin pusing kalau ngedit itu ya guys ya. Kalian bisa atur sekreatif mungkin, kalian bisa lakukan hal yang sama ya guys ya, sekreatif mungkin. Dan kalian juga bisa edit lagi
bisa lakukan seperti itu terus dan terus. Kalian harus sabar dan hati-hati, dan juga cek juga tulisan, barangkali ada yang salah atau typo gitu ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi pengeditannya. Ini kurang lebih sama ya kayak yang di awal itu, sampai akhirnya jadi sempurna. Nah, yang di sini tuh bisa bikin 3 paragraf ya guys ya, biar dilihat itu enak gak membingungkan. Ini juga bisa ditambahkan video tadi untuk menambahkan multimodalnya, biar nggak cuma kelihatan tulisan dan suaranya juga. Kalau misalnya ada gambar, bisa menambahkan daya ingat mereka biar lebih jangka panjangnya itu biar keinget gitu ya guys ya. Nah, sorry ya guys ya, karena hidup di tetangga itu sangat bising sekali. Nah, bisa ada multimodal, yaitu dikasih gambar atau video seperti ini ya guys. Bisa download sendiri di YouTube-nya. Kalian bisa tambahkan, tadi di-upload terlebih dahulu biar nanti pas dibagikan di link semuanya bisa melihat videonya. Kemudian bisa diatur-atur lagi bentuk tulisan yang kayak di awal. Kemudian ini kita nggak perlu metode ya, jadi kita nanti ganti pakai discussion session ya untuk penugasan per kelompoknya. Kita bisa tulis di sini arahannya tuh gimana, mau berapa grup, mau berapa tim, nanti bisa disesuaikan sama isi kelasnya, nanti diarahin sama guru yang ada di kelas gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita kan untuk tujuannya itu kita targetkan untuk anak-anak SMP kelas 7 ataupun kelas 8 itu bisa. Nah, untuk memudahkan mereka memahami konteks bahasa Inggrisnya, kan juga bisa terjemahkan ya secara lisan ya oleh guru yang ada di sana, biar anaknya tuh tahu, oh yang step pertama, yang titik pertama itu artinya tuh gimana gitu. Nanti kalian bisa jelasin biar anak-anak tuh juga paham. Kemudian nanti step selanjutnya itu yaitu ada bentar, ini masih edit discussion dulu ya. Ini biar rapi dulu ya guys ya, bisa dilihat videonya. Selanjutnya itu ada reward board. Nah, ini tuh salah ya, harusnya tuh nanti penjelasannya, tapi jelasin dulu. Jadi reward board itu nanti buat grup-grup yang berhasil menyelesaikan tantangan dan tugasnya dengan cepat, dengan hikmat, dengan sangat baik, bisa dikasih poin ya guys ya. Bisa dikasih bintang berapa gitu yang paling banyak. Nanti disitulah penilaian bisa dilakukan gitu ya. Nah, setelah discussion, sebelum reward kita ada quiz session, dimana nanti satu grupnya itu akan mengerjakan quiz yang mana itu jadi penentuan penilaian ya. Nah, jadi habis itu kalau udah bikin kuisnya, kita bisa PPT-nya udah selesai, kita bisa salin, habis itu kita kirim ke grup, dan jadi nanti kita bisa share ke anak-anak yang sekelompok itu pegang HP. Nah, sambil kita jelasin di PPT di depan kelas, kita juga nanti akan menyiapkan audionya ya. Kita bisa download dari YouTube, dan kita unduh, dan unduhnya pakai YTMP3 guys ya. Habis itu kalian bisa cek dulu di audio apakah memungkinkan untuk pembelajaran gitu, apakah suaranya jelas atau tidak gitu ya guys ya. Habis itu kalau sudah oke, kita bisa lanjut ke pembuatan quiznya ya. Kita pakai word wall. Nah, word wall itu kita bisa bermain dan juga bisa belajar ya. Contohnya itu. Nah, itu contohnya dan mari kita buat. Nah, itu ada banyak banget caranya, ada banyak banget apa yang mau kita pilih. Di sini kita pilih yang kotak dengan pertanyaannya. Jadi nanti jadi ada sebuah kotak yang berisi 2 atau 3 atau 4 jawaban yang benar. Nah, kita isi dulu pertanyaannya. Habis itu nanti kalau udah semua kita pilih jawabannya yang mana ya. Bisa ditulis seperti yang ada di contohnya. Contoh yang ada di video ya guys ya. Kalian bisa perhatikan baik-baik. Ini kita tulis dulu pertanyaannya sampai selesai. Habis itu optional itu kayak jawabannya guys ya, ABCD gitu. Habis itu kalau udah kita tulis
kita tulis jawabannya dan kita centang yang sekiranya benar ya. Di situ juga kita bisa tambahkan, motornya tuh. Di situ kita bisa tambahkan foto ya atau rekaman untuk jawabannya ya. Di sini aku nggak pakai karena waktu itu pas bikin video nggak kepikiran ya guys ya, ini udah terlanjur juga, jadi pakainya tulisan semua ya. Nah, untuk jawabannya tuh bisa menggunakan gambar, juga bisa menggunakan voice. Kalian bisa coba nanti di HP kalian masing-masing, di perangkat kalian masing-masing. Nah, setelah udah, kalian centang jawaban mana yang benar ya. Bisa dicek juga kalau misalnya anak-anak kalian tuh udah bisa ngerjainnya atau enggak, dan kita bisa cek juga mana yang pekerjaannya lebih cepat, itu yang mau buat penilaian kalian tuh lebih baik. Tulis dulu mana jawaban yang benar. Tadi ada yang kelewat satu ya guys ya. Oke, kita terus tulis mana jawaban yang benar. Kenapa aku pilih 4, yaitu biar anak-anak tuh bingung gitu ya, biar ke distract jawaban mana yang sebenarnya gitu. Kita tulis jawabannya, kita tulis mana yang salah. Wah, ini kebanyakan nih, dihapus. Nah, dihapus semua. Ya udah, nggak apa-apa, nanti pindah ke yang slide terakhir. Kita tulis dulu mana yang benar, dicentang. Kemudian kita tulis, ayo dong, cepet dong. Durasi. Oke, kita tulis dulu. Hancurkan. Itu deh pokoknya. Terus bisa lagi mana jawaban yang benar tadi kelewat. Oke, tempat mengejar kasus, wadah nggak nyambung itu. Kemudian udah sampai 17 nih. Saya buat soal 20 soal saja untuk kelompok ya. Itu juga kita cepet-cepetan, nanti yang paling cepat nanti bisa jadi urutan pertama gitu ya. Oke, kita tulislah biar nggak typo ya, mungkin jadinya lama. Oh ya, ini yang 20 tadi yang kurang itu ya. Kita slide lagi mana tuh yang kelewat jawabannya. Oh udah, ya udah biarin. Kemudian yang nomor 20 yang terakhir nih. Oke, kalau udah selesai semuanya, itu kan nggak bisa karena yang kelewat tadi belum diganti. Nah, kalau udah kalian bisa sesuaikan nih sama gaya visualnya tuh, mau gaya yang mana nih, yang lucu-lucu aja ya. Jadi kita musim gugur tuh kayak gini, musim gugur, terus bisa diganti dengan yang lebih lucu-lucu lagi ya. Ini gayanya juga bisa menyesuaikan sama sound musiknya ya. Ini aku pilih yang anjing aja karena aku sebenarnya nggak suka anjing, sukanya kucing, tapi nggak ada. Ya udah kalau gitu kita bisa coba-coba sendiri nih ya, bisa coba-coba sendiri biar kita tahu nih. Nah, di sini tuh ada peringkat-peringkatnya. Nah, habis itu kita bisa pilih buat anak SMP, tujuannya tuh buat anak SMP, apa buat dewasa, apa buat TK, apa buat PAUD, buat bayi, terserah. Terus kita bisa tulis lagi judulnya apa. Ini kita bisa tulis lagi pembelajarannya tuh bahasa Inggris ya, bahasa Inggris basic, bahasa Inggris. Kalau sudah, ini bisa kita ke Google Classroom, juga bisa dibagi ke Google Classroom, bisa pakai QR, bisa dibagikan ke Facebook atau ke Pinterest gitu. Nah, kalau udah nih kita cek dulu nih kidsnya itu kok QR-nya tuh berhasil apa enggak, ternyata berhasil teman-teman. Kalau udah, kita bisa ini aku suka ya, jadi aku main lagi nih, aku coba lagi. Kalau udah, kita bisa kirim ke grup siswa. Habis itu bisa dikerjain pas di dalam kelas setelah membaca bareng-bareng membaca. Kalian bisa atur sendiri bagaimana cara pendaftaran tersebut, terus tenggat waktunya sampai kapan, dan akhir dari permainan itu seperti apa. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.